Katanya nggak ada kesepakatan. Kesepakatan apa? Kalau ada kesepakatan kan ada hitam di atas putih kan? Ya udah, tanyakan saja ke dia kalau memang ada, silakan sampaikan. Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pemain sinetron Andres Adelio terhadap Friselda Prilea atau Ical sudah berproses di Polda Metro Jaya. Andres yang dilaporkan Ical terancam dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Di balik bayang-bayang hukuman penjara dan denda ratusan juta, terkuak fakta mencengangkan. Selama kurun waktu September 2024 sampai dengan Mei 2025, Andres yang beberapa kali melakukan hubungan dengan Ical, diam-diam ternyata merekam adegan tersebut. Dan rekaman video itu pun dijadikan Andres sebagai alat untuk mengancam dan memaksa Ical sampai akhirnya Ical hamil. Terlapor terpaksa melakukan hubungan layaknya dengan terlapor dikarenakan terlapor mengirimkan video yang mana video tersebut mengenai ada rekaman hubungan yang direkam tanpa sepengetahuan korban. Dia kasih saya gertakan untuk saya tetap stay sama dia dan gak pergi dari hubungan ini. Video yang divideokan tanpa sepertujuan saya. Hak dia dan keluarganya. Tapi nggak mau nahan-nahan orang untuk melakukan apapun kok. Sudah melakukan hal yang baik, gitu loh. Sudah melakukan semuanya sesuai, ya komunikasi, semuanya kita juga udah ada kesepakatan. Lantas, akankah Ical menjadikan rekaman video tersebut sebagai alat bukti untuk memenjarakan Andres? Dari awal aku udah bilang kalau dia nggak mau tanggung jawab, aku akan viralin dia atau aku akan pakai jalur hukum. Tapi mungkin untuk dia itu hanya penggertakan sampai akhirnya dia lepas tanggung jawab. Dicap sebagai laki-laki tidak bertanggung jawab karena sudah menghamili Ical, Andres Adelio pun langsung bereaksi. Andres menduga Ical punya agenda terselubung dengan mengumbar aibnya di depan umum. Andres mengaku sudah ada kesepakatan antara dirinya dengan Ical untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Indikasinya, kayaknya netizen Indonesia udah pinter deh. Kalau aku bacain komen-komennya, mereka udah tahu kok tujuannya apa. Motifnya apa? Nggak tahu. Kalau memang kedua belah pihak sudah ada kesepakatan, terus akhirnya viral, menurut kamu apa? Aku aja nggak tahu kenapa dia seperti itu. Nggak tahu, aku nggak mau komen. Kesepakatan antara keluarganya seperti apa sih, Bang? Ada, semua ada rapi. Semua ada rapi. Ketemu dengan keluarga beliau atau hanya dirimu yang menghadapi keluarga? Aku perwakilan keluarga sama Bang Ramzi selaku pengacara karena mama papaku sudah memberikan surat kuasa untuk Bang Ramzi. Katanya nggak ada kesepakatan. Kesepakatan apa? Kalau ada kesepakatan kan ada hitam di atas putih kan? Ya udah, tanyakan saja ke dia kalau memang ada, silakan sampaikan. Sampai saat ini saya selalu meminta pertanggungjawaban dia untuk mempertemukan saya dengan keluarganya, tapi dia nggak pernah mau mempertemukan saya. Bahkan keluarga saya pun ditolak untuk datang ke rumah. Aib masa lalunya diumbar, nama baiknya tercemar. Karirnya terancam hancur. Andres Adelio pun tak tinggal diam. Dalam waktu dekat, ia siap menyerang balik Ical dan membongkar semuanya kepada halayak ramai. Nanti seperti tadi aku bilang di awal, kita pasti akan nanti undang teman-teman supaya lebih lebih hikmat. Bukti-bukti untuk membantah itu semua lu sudah siapkan. Banyak. Ada berapa bukti sih? Jangan dulu, jangan sekarang dong. Itu kan peluru, nggak boleh seperti sekarang. Intinya ada. Saya pribadi mungkin dari awal saya tahu saya hamil, saya meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi. Tapi sampai saat ini karena tidak ada itikat baik dan saya sudah melakukan semuanya sendirian, hanya saya dan keluarga saya hanya minta pertanggungjawaban, keadilan untuk anak saya melalui jalur hukum. Pemirsa, imbas curhatan Ruben Onsu yang merasa figurnya dimatikan sebagai ayah tak dianggap membuat Betran Peto atau yang kerap disapa Onyo angkat bicara. Sebagai anak yang dekat dengan Ruben, Onyo seolah membenarkan curhatan Ruben dan sebagai bentuk pembelaan diri, lantaran Ruben dianggap ayah tak bertanggung jawab.
banyak yang juga komen, ini bapaknya kemana, ini ayah yang nggak bertanggung jawab. Tidak apa-apa, mungkin itu menurut kalian. Kalau menurutku, aku menganggap bahwa ayahku itu bertanggung jawab, dia masih urus anak-anaknya. Tudingan yang dialamatkan Ruben sebagai ayah tak bertanggung jawab bisa jadi lantaran selama ini Ruben jarang dilibatkan di momen-momen spesial Tania dan Thalia. Apalagi kedua putrinya kini lebih sering bersama Sarwendah dan Gio. Benarkah Ruben sudah lama tak bertemu dengan kedua putrinya? Setauku udah lama nggak ketemu, dan juga kapan ya terakhir ya? Pokoknya sebelum Natal ya. Lantas benarkah Sarwendah memang membatasi Ruben bertemu dengan anak-anak? Seperti apa Onyo menguatkan Ruben di saat tengah rindu berat dengan kedua adiknya? Mungkin adik-adik lagi senang dengan kayak permainan mereka sekarang sama teman-teman. Mereka juga lagi senang nongkrong sama teman-teman. Jadi aku cuman bilang sama ayah, ya nggak apa-apa, masih ada aku kok. Gitu, nggak apa-apa, masih bisa jalan sama aku juga. Terus juga masih bisa nanti kapan-kapan kalau misalkan emang adik-adik udah bisa, ya kita jalan bareng adik-adik gitu. Berbeda dengan kedua adiknya yang lebih dekat dengan Gio, Onyo malah lebih senang melewatkan momen-momen spesial seperti Natal dan Tahun Baru bersama Ruben dibandingkan dengan Bunda Wenda dan Gio. Kalau misalkan aku, banyak yang komen kalau bilang gini tentang diriku juga, tentang aku, kayak kok Onyo nggak sama Bunda Natalannya, kok Onyo nggak Natalan sama Bunda di rumah gitu. Kalau menurutku ini diriku sendiri, mungkin kalau misalkan kakak-kakak dengar atau nonton aku lagi wawancara, aku cuma mau bilang bahwa aku hanya mau Natalan sama ayahku. Apa tanggapan Onyo melihat Thalia dan Tania lebih dekat dengan Gio? Benarkah Onyo merasa tak dianggap oleh Gio? Kalau aku sendiri, karena ya kalau adikku happy, ya nggak apa-apa. Aku pun melihat bundaku happy juga, aku happy aja. Aku jarang di rumah gitu. Aku ada kerjaan juga, terus juga aku juga ada kuliah, aku juga ada main sama teman-teman gitu. Karena kan aku di rumah, setiap aku datang ke rumah ya Bunda live gitu. Ya kalau untuk kakak tadi tanya kedekatannya gimana, mungkin karena emang gak ngobrol terlalu banyak aja gitu. Jadi karena kan emang pas aku datang ya mereka lagi kerja gitu. Pas aku datang Angga, Gio sama Bunda ya lagi kerja juga. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Woman, educate, empower, and elevate.